Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji satu kitab, yaitu kitab Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Hasan Haji Al-Jurumi. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas full ataupun sampai tamat kitab Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabu mufidu bil wad'i. Kalam menurut daripada istilah ulama nahu, yaitu satu lafal yang murakab yang memberi faedah dengan wada'. Kalam kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan juga dengan kalimat. Suatu ucapan atau perkataan dalam bahasa Arab baru bisa dikategorikan kalam menurut istilah ulama nahu apabila memenuhi 4 rukun. Dengan demikian, apabila suatu ucapan atau perkataan yang kurang dari salah satu rukun saja, maka tidak bisa disebut dengan kalam. 4 rukun kalam tersebut yaitu berupa lafal, yang kedua harus murakab, yang ketiga harus memberi faedah, yang keempat yaitu berupa wada'. Sekarang kita akan mengupas satu-satu daripada 4 perkara tersebut. Yang pertama yaitu lafal. Bagaimana definisi lafal menurut para ulama nahu? Lafal adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafal adalah suara atau ucapan yang memuat sebagian huruf hijaiyah, yakni huruf yang diawali hamzah dan diakhiri ya. Nah, baru dikatakan dengan lafal adalah harus berupa suara. Kalau bukan suara maka tidak dikatakan dengan lafal. Lalu suara tersebut juga harus mengandung huruf hijaiyah, bukan suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah. Misalnya kalau suara itu tidak dikatakan dengan huruf hijaiyah, maka hal tersebut juga tidak dikatakan dengan lafal. Kalau bukan lafal maka bukanlah kalam. Dan lafal tersebut juga terbagi kepada 2. Yang pertama lafal muhammal, yang kedua lafal musta'mal. Lafal muhammal adalah lafal yang menunjuki kepada makna. Lafal muhammal adalah lafal yang dibuat namun tidak menunjukkan kepada makna. Adapun lafal musta'mal yaitu lafal yang pada pembuatannya menunjuki kepada makna, seperti lafal zaidun dan lafal madrasatun. Termasuk dalam rukun kalam selanjutnya yaitu murakab. Definisi murakab adalah ma turukiba min kalimataini fa'aksara tarkiban isnadian, yaitu lafal yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dengan susunan isnadi. Murakab yang menjadi persyaratan kalam harus berupa tarkib isnadi. Maka dengan demikian mengecualikanlah tarkib yang bukan tarkib isnadi, seperti tarkib masji, tarkib idhafi, tarkib adadi, tarkib bayani, tarkib atafi, dan tarkib-tarkib yang lain yang bukan merupakan tarkib isnadi. Nah, maka rukun kalam yang kedua yaitu murakab. Murakab tersebut adalah murakab isnadi. Lalu bagaimana definisi daripada tarkib isnadi? Tarkib isnadi definisinya adalah nisbatul hukmi alal mahkumi alaihi, yaitu penisbatan atau penyandaran hukum atau pekerjaan pada mahkum alih. Maksud mahkum alih adalah lafal yang dikenai hukum ataupun pekerjaan.
Untuk lebih jelasnya tentang tarkib isnadi, yaitu susunan yang terdiri dari fi'il beserta fa'ilnya. Contohnya seperti zahaba Zaidun. Zahaba berupa fi'il, adapun Zaidun berupa fa'il. Susunan daripada zahaba dan Zaidun itu termasuk murakab isnadi. Contoh yang lain seperti fi'il serta naibul fa'ilnya, duriba Zaidun, ataupun mubtada beserta khabarnya, fi'il syarat beserta jawab syaratnya, fi'il qasam serta jawab qasamnya, isim fi'il serta fa'ilnya. Contoh-contoh tersebutlah yang merupakan tarkib isnadi. Rukun kalam yang ketiga yaitu mufid ataupun memberi faedah. Maksud dengan mufid adalah ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Artinya ungkapan ataupun ucapan yang berfaedah, maksud berfaedah memberikan pemahaman dengan kepemahaman yang sempurna, yang mana diamnya mutakallim, yaitu orang yang berbicara, dan sami' si pendengar terhadapnya dianggap baik. Artinya si sami' tidak membutuhkan untuk menunggu daripada si mutakallim untuk melanjutkan pembicaraannya. Contohnya seperti qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Dalam contoh tersebut sudah memberikan kepemahaman makna, yaitu berdirinya Zaid, sehingga pihak mutakallim dan sami' diam, karena saat mutakallim mengucapkan berita tersebut, pihak pendengar sudah paham maksudnya. Namun untuk mengetahui suatu kalam itu sudah dianggap mufid, para ulama nahu menganggap suatu ungkapan ataupun ucapan sebagai ucapan yang sudah mufid apabila ucapan tersebut terdiri daripada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mubtada sudah menyertakan khabarnya, fi'il sudah menyertakan fa'ilnya, fi'il sudah menyertakan naibul fa'ilnya, fi'il syarat sudah menyertakan jawab syaratnya, isim fi'il sudah menyertakan fa'ilnya, isim mausul sudah menyertakan silahnya, fi'il qasam sudah menyertakan jawab qasamnya. Adapun rukun kalam yang terakhir yaitu berupa wada'. Dalam memahami tentang definisi wada', ulama nahwu berbeda pendapat dalam mengartikan arti wada'. Yang pertama, jika dikehendaki dilalah kalam yaitu wad'iyah, maksud wad'iyah yaitu sudut pandang bahasa, maka yang dimaksud wada' dalam rukun kalam adalah bahasa Arab. Dari pengertian ini, bahawa bahasa Turki, India, Barbar, bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang bukan bahasa Arab, sekalipun ungkapannya ataupun ucapannya terdapat huruf hijaiyah ataupun murakab isnadi mufid, namun tidak merupakan bahasa Arab, maka ungkapan tersebut menurut istilah ulama nahwu bukan termasuk kalam. Adapun jika yang dikehendaki dilalahnya kalam itu berupa akliyah, maksud akliyah yaitu sudut pandang akal, maka yang dimaksud wada' dalam rukun kalam adalah diucapkan dengan disengaja oleh semutakallim. Dari pengertian ini, bahasa selain Arab yang memuat huruf hijaiyah, yaitu daripada huruf hamzah sampai huruf ya, lalu kalam tersebut murakab isnadi, mufid dan diucapkan dengan sengaja, bisa disebut sebagai kalam menurut istilah ulama nahwu. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Pembagian-pembagian kalam ataupun juzuk-juzuk kalam ada 3,
Yang pertama iaitu kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat huruf yang mempunyai makna. Dalam susunan kalam tidak lepas dari salah satu tiga kalimat, iaitu isim, fi'il dan huruf. Tiga kalimat tersebut merupakan juzu ataupun bagian dari kalam. Kalam paling sedikit tersusun daripada dua isim. Contohnya Zaidun jahilun, Zaid orang yang bodoh. Ataupun tersusun daripada fi'il dan isim. Contohnya seperti Fariha Zaidun, Zaid telah gembira. Sedangkan sempurnanya kalam iaitu jika tersusun dari tiga kalimat, yakni isim, fi'il dan huruf. Seperti contoh, jalastu fil masjidi, aku duduk dalam masjid, yang dimana dalam contoh tersebut terdapat tiga kalimat, yaitu fi'il, isim dan huruf. Dan kalam tidak boleh tersusun dari dua fi'il, dua huruf, isim dan huruf, fi'il dan huruf. Kalam adalah lafal jamak daripada mufradnya kalimatun. Adapun pengertian kalimat yaitu al-lafzu dallatu ala makna mufradin bil wad'i, iaitu lafal yang asal cetaknya menunjukkan makna ataupun arti, baik satu ataupun dua huruf atau lebih. Dan mufrad yaitu berupa kosakata yang juzuknya tidak menunjukkan arti. Contohnya seperti al-baitu dan seperti al-madrasatu dan yaktubu, qara'a, ila, min. Semua tersebut dikategorikan merupakan contoh-contoh daripada kalimat. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat mengetahui bahawasanya kalimat tersebut terbagi tiga, yaitu isim, fi'il dan huruf. Lalu apa definisi daripada kalimat isim? Kalimat isim adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wada'an, yaitu kalimat ataupun kata yang asal pembuatannya menunjukkan makna, mandiri dan tidak disertai dengan zaman. Itu merupakan daripada definisi kalimat isim. Maka maksud kalimat isim adalah lafal yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang dan tempat, dan tidak menunjukkan zaman ataupun waktu tertentu. Contoh seperti siamun, berpuasa, ataupun seperti Makkatun, kota Mekah. Itu dikatakan dengan kalimat isim karena menunjukkan kata tempat. Muhammadun, nama orang, itu menunjukkan isim karena menunjuki kepada nama orang, dan lain-lain sebagainya yang merupakan berupa kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, dan tidak menunjukkan zaman. Itulah maksud daripada pemahaman kalimat isim. Adapun macam-macam kalimat isim itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama isim mu'rab. Ada isim mu'rab, iaitu isim yang berubah akhirnya disebabkan karena ada amil yang berbeza-beza. Ada juga isim mabni, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah, isim dhahir, isim dhamir, isim sharih, isim muawwal, isim mangkus, isim maksur, isim mamdud, isim munsharif, isim ghairu munsharif, isim fi'il, isim istifham, dan isim adat. Adapun kalimat yang kedua yaitu berupa kalimat fi'il. Definisi fi'il adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha muqtarinatan bi ahadil azmanati as-salasati wada'an,
iaitu kalimat yang asal pembuatannya menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan salah satu 3 zaman ataupun waktu, iaitu zaman tersebut iaitu berupa madhi, hal dan istiqbal. Madhi menunjukkan tentang masa lalu, hal adalah masa sekarang, dan istiqbal adalah masa yang akan datang. Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata kerja. Apabila suatu kalimat fi'il menunjukkan zaman mazi ataupun masa lampau, maka fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il madhi. Contoh seperti qama ataupun seperti daraba. Daraba Zaidun, telah memukul oleh Zaid, yang dimana kejadian pukul Zaid tersebut adalah kejadiannya telah lalu. Namun apabila fi'il menunjukkan zaman yang mungkin istiqbal dan hal, maka fi'il tersebut dinamakan fi'il mudhari'. Seperti contoh yadribu Zaidun, selagi memukul oleh Zaid, yang dimana kejadian tersebut belum terjadi namun akan terjadi. Yang ketiga yaitu berupa kalimat huruf. Definisi kalimat huruf adalah kalimatun dallat ala makna fi ghairiha walam taqtarin bi zamanin wada'an, iaitu kalimat yang asal pembuatannya menunjukkan makna jika digabungkan dengan kalimat lain dan tidak disertai dengan zaman ataupun waktu. Maksudnya, huruf adalah kalimah yang tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali baru bisa dipahami jika disambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut dengan kata sambung ataupun kata penghubung ataupun kata tugas. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti demikian. Misalnya ke, di. Contohnya seperti hal, apakah. Huruf ini bisa menunjukkan makna istifham ataupun pertanyaan apabila dirangkai dengan kalimat lain. Hal qama Zaidun, adakah telah berdirilah Zaid. Kalau tidak bersambung dengan kata lain, hal cuma terpisah, tidak ada qama Zaidun ataupun tidak ada kalimat yang lain, maka kalimat hal tersebut tidak mengandung makna. Contoh yang lain seperti kalimat hurufnya min. Kalimat huruf min dapat memberikan faedah, yaitu berupa ibtida ataupun tab'id, dan faedah yang lain apabila dirangkai dengan kalimat yang lain. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Artinya, isim dapat diketahui yaitu dengan 4 tanda. Yang pertama dengan bil khafdi, dengan khafat. Maksudnya wujud i'rab khafat ataupun jar. Maksud khafat dan jar yaitu baris di bawah. Dan tanda yang kedua yaitu wa tanwini, dan wujud tanwin. Tanwin adalah baris 2. Dan yang ketiga yaitu masuknya al ataupun alif dan lam, seperti kalimat al-kitabu. Dan yang keempat yaitu masuknya huruf khafat ataupun huruf jar. Huruf khafat ataupun huruf jar tersebut yaitu berupa huruf min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf kasam. Maksud huruf kasam huruf yang digunakan untuk bersumpah. Huruf kasam tersebut ada 3, yaitu waw, ba, dan ta.
Sebenarnya tanda-tanda isim tidak hanya kepada 4, bahkan ada puluhan. Dalam kitab Tashwiqul Kholan diterangkan bahawa tanda isim tersebut ada 30 tanda, dan 30 tanda tersebut ada bertempat pada 4 tempat. Ada yang bertempat di awal kalimat, ada juga yang bertempat di akhir kalimat isim, dan ada juga yang bertempat di dalam kalimat isim itu tersendiri. Dan yang terakhir yaitu bertempat dalam makna kalimat itu sendiri. Nah, tanda isim yang bertempat di awal kalimat ada 7. Yang pertama masuknya huruf jar, yang kedua masuknya huruf nasab, iaitu huruf yang menasabkan kalimat isim. Misalnya inna zaidan qaimun. Yang ketiga masuknya huruf nida, seperti ya zaidu. Yang keempat masuknya laula imtinaiyah, maksudnya laula yang menegakkan untuk wujudnya khabar. Contohnya laula zaidun fid dari, artinya maujudun. Jikalau tidak adalah Zaid dalam rumah, itu maujud. Maksud laula imtinaiyah yaitu laula yang menegah wujudnya khabar berupa lafal maujud. Dan yang kelima yaitu masuknya waw hal. Contohnya la takrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekati akan salat padahal bermula kalian itu orang-orang yang mabuk. Pada kalimat wa antum sukara, waw tersebut merupakan waw hal. Dan yang keenam yaitu masuknya alif dan lam. Contohnya ar-rajulu. Sedangkan yang ketujuh yaitu masuknya imma li tafsil, yaitu imma yang berfaedah untuk menguraikan. Contohnya imma fidaan. 7 tanda tersebut terdapat pada awal kalimat isim. Adapun tanda yang bertempat di akhir kalimat isim ada 10. Yang pertama ya nisbah, contohnya seperti Quraisyun. Yang kedua itu ta ta'nis marbutah, contohnya seperti pada kalimat Fatimatun. Tun tersebut merupakan tanda yang terdapat di akhir kalimat isim, itu ta marbutah. Yang ketiga yaitu alif maksurah, seperti pada contoh sakra. Pada sakra tersebut ada ya, itu ada alif maksurah walaupun ditulis dengan huruf ya. Sedangkan yang keempat yaitu hamzah mamdudah lil muannas, yaitu hamzah yang digunakan untuk memuannaskan kandungan lafal. Contohnya hamra'a. Yang kelima yaitu tanwin tamkin. Tanwin tamkinlah tanwin yang terdapat pada isim mu'rab. Yang keenam tanwin tangkir yang terdapat pada isim mabni. Yang ketujuh tanwin tangkir. Yang kedelapan tanwin tankir yang masuk pada lafal waihi dari lafal si bawaihi. Contohnya si bawaihin. Pada kalimat si bawaihin tersebut, tanda isim yang terdapat pada kalimat tersebut adalah tanwin. Tanwin tersebut dinamakan dengan tanwin tankir. Yang kesembilan yaitu huruf tasniyah. Contohnya seperti ar-rajulani. Huruf tasniyah yang terdapat pada ar-rajulani yaitu alif dan nun. Itu merupakan tanda isim yang terdapat pada akhir kalimat. Yang ke-10 yaitu huruf jamak, seperti pada contoh az-zaiduna. Waw tersebut merupakan tanda kalimat isim, yaitu berupa huruf jamak. Adapun yang ketiga yaitu tanda isim yang terdapat di dalam kalimat isim itu sendiri. Contohnya seperti taksir, bentuk daripada jamak taksir ataupun pola jamak taksir. Contohnya seperti af'alun misalnya, yang dimana mufradnya fi'lun.
dijamakkan menjadi af'alun. Af'alun tersebut menjadi tanda kalimat isim karena dia berbentuk pola jamak taksir. Yang kedua tasghir, yaitu bentuk lafal yang telah ditasghirkan. Maksud tasghir adalah mengecilkan. Contohnya seperti rajulun. Rajulun ditasghirkan menjadi rujailun. Rujailun tersebut artinya laki-laki yang kecil, ditasghirkan daripada rajulun. Yang ketiga yaitu idmar, yaitu mendhamirkan ataupun menyembunyikan. Contohnya seperti ana, nahnu, anta, huwa. Nah, kalau ditanyakan orang, di mana tanda isim pada ana, di mana tanda isim pada isim dhamir, tandanya adalah diri kalimat isim dhamir tersebut. Itu merupakan tanda isim. Yang keempat yaitu ibham, ataupun menunjukkan arti samar, seperti kalimat za dan zani, yaitu berupa isim isyarah. Isim isyarah tanda isimnya yaitu berupa ibham. Yang kelima yaitu nuksan, menunjukkan arti kurang, seperti alladzi, alladzina, yaitu berupa isim mausul. Maka tanda isim pada isim mausul adalah nuksan, yaitu menunjukkan arti kurang. Adapun yang keempat, tanda isim yang terdapat dalam maknanya kalimat itu tersendiri. Tanda isim tersebut ada 8. Yang pertama menjadi fa'il. Contohnya qama zaidun. Pada kalimat zaidun tersebut, selain ada tanda-tanda kalimat isim yang lain, juga ada tanda yaitu berupa menjadi fa'il, yaitu berupa makna. Yang kedua menjadi maf'ul. Yang ketiga berupa mu'arrafan, yaitu berupa kalimat yang ma'rifah. Yang keempat berupa munakkar, yaitu kalimat nakirah. Yang kelima menjadi mukhbar'an, yaitu menjadi mubtada. Contoh seperti zaidun fid dari. Zaidun tersebut tanda isimnya yaitu karena menjadi mubtada. Yang keenam menjadi man'un. Contohnya seperti ja'a rajulun karimun. Pada kalimat rajulun tersebut, kenapa dia menjadi isim? Karena dia menjadi man'un daripada kalimat karimun. Karimun menjadi na'at. Adapun yang ketujuh yaitu berupa lafal mu'annas, ataupun lafal yang maknanya menunjukkan makna wanita, seperti Zainabu. Zainabu tersebut tanda isimnya yaitu berupa mu'annas. Adapun yang kedelapan yaitu berupa lafal muzakkar, lafal yang kandungan maknanya menunjukkan laki-laki, seperti Khalidun ataupun Zaidun. Itulah 30 tanda isim yang terdapat dalam kitab Tashbihul Khalat. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'id ta'nisi sakinati. Artinya, cara mengenal fi'il yaitu bisa diketahui dengan wujudnya qad, sin, saufa dan ta ta'nis yang sakin, ataupun ta sukun yang guna menunjukkan muannas fa'ilnya. Kalimat fi'il bisa diketahui dengan wujudnya tanda-tanda yang menunjukkan kefi'ilannya suatu lafal. Adapun tanda-tanda fi'il sebagai berikut. Yang pertama fi'il madhi. Tanda-tandanya yaitu yang pertama wujudnya ta ta'nis sakinah, yaitu ta sukun yang menunjukkan kemuannasan fa'ilnya. Contoh seperti qamat Zainabu. Pada lafal qamat terdapat ta ta'nis yang tujuan daripada peletakan ta ta'nis tersebut untuk menunjuki bahawasanya fa'il daripada lafal qamat tersebut merupakan muannas. Yang kedua yaitu wujudnya huruf qad. Qad yang masuk pada fi'il madhi memiliki 3 makna. Yang pertama tawaqqu'un, yaitu mengharap-harap terjadinya pekerjaan fa'il.
Contoh seperti qad qadima safiru al-yauma, mudah-mudahan ataupun semoga musafir datang hari ini. Itu makna yang muncul daripada lafal qad, yaitu mudah-mudahan ataupun semoga, karena berfaedah ataupun memiliki makna tawakku'un ataupun mengharap-harap. Yang kedua, tahqiq. Maksud tahqiq adalah memperjelas ataupun menguatkan makna fi'il. Contohnya seperti qad aflahal mu'minuna, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Timbul makna sungguh pada qad aflahal mu'minun, yaitu daripada makna qad yang artinya tahqiq ataupun memperjelas ataupun menguatkan makna fi'il. Yang ketiga yaitu takrib minhal. Maksud takrib minhal adalah mendekatkan zaman madhi pada zaman hal. Contohnya seperti qad wasala zaidun, artinya sungguh hampir sampailah Zaid ataupun Zaid hampir sampai. Fi'il madhi sebelum dimasuki huruf qad mungkin menunjukkan kepada zaman yang jauh dari zaman hal, ataupun menunjukkan zaman yang dekat dengan zaman hal. Tetapi setelah dimasuki qad yang berfaedah li takrib, qad yang maksudnya untuk berfaedah bagi hampir, maka zamannya sudah tertentu, sudah terkhusus kepada zaman madhi yang dekat dengan zaman hal. Seperti qad wasala Zaidun, sungguh hampir sampailah Zaid. Maka tanda fi'il madhi dapat disimpulkan yaitu yang pertama wujudnya ta ta'nis, yang kedua wujudnya huruf qad, yang dimana suatu kalimat fi'il madhi tidak mesti harus ada ta ta'nis ataupun masuknya huruf qad, namun bisa masuk ta ta'nis dan bisa masuk huruf qad. Maka kalau pada suatu kalimat tidak ada ta ta'nis, itu seperti lafal qama, itu juga dikategorikan sebagai fi'il madhi walaupun tidak masuk ta ta'nis. Namun pada kalimat qama tersebut boleh kalau seandainya masuk ta ta'nis seperti qamas. Adapun pada suatu kalimat yang menunjukkan zaman mazi namun tidak bisa masuk ta ta'nis, itu tidak dikategorikan sebagai fi'il madhi, namun dikategorikan sebagai isim fi'il madhi. Maka perbedaan antara isim fi'il madhi dengan fi'il madhi yaitu dari segi bisa dan tidak bisanya masuk ta ta'nis. Yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Tanda-tanda fi'il mudhari' yaitu yang pertama masuknya sin tanfis, yaitu sin yang khusus masuk pada fi'il mudhari' yang tujuannya untuk menjadikan fi'il mudhari' tertentu kepada menunjukkan zaman istiqbal. Contohnya seperti sayarji'u Zaidun, selagi kembalilah Zaid ataupun selagi pulanglah Zaid. Lafal yarji'u sebelum dimasukkan sin artinya mungkin kepada sedang pulang atau mungkin juga kepada akan pulang. Ini boleh pada lafal yarji'u tersebut mengandung dua zaman, boleh pada zaman istiqbal, boleh juga pada zaman hal. Namun setelah dimasuki sin, maka pada kalimat fi'il mudhari' tersebut sudah tertentu ataupun khusus kepada zaman istiqbal. Yang kedua yaitu masuknya saufa tanfis, saufa taswif, yaitu saufa yang khusus masuk pada fi'il mudhari' guna menjadikan fi'il mudhari' tertentu menunjukkan zaman istiqbal.
Contohnya saufa ta'lamun ataupun saufa yakdimu Zaidun. Selagi datanglah Zaid. Kalau saufa ta'lamun, selagi kalian mengetahui. Pada kalimat yakdimu ataupun ta'lamun, sebelum dimasukkan saufa, artinya boleh kepada dia berzaman dengan zaman istiqbal, juga boleh kepada zaman hal. Namun setelah dimasuki kepada kalimat saufa, maka dia telah terkhusus kepada zaman istiqbal. Namun di antara sin dan saufa tersebut terdapat perbezaan, walaupun sama-sama berfaedah untuk menjadikan fi'il mudhari' terkhusus pada zaman istiqbal, ada perbezaan di antara keduanya. Kalau sin menunjukkan zaman istiqbalnya dekat, sedangkan saufa menunjukkan zaman istiqbalnya jauh. Artinya di antara istiqbal dengan sin dan istiqbal dengan saufa, lebih jauh istiqbal dengan saufa ketimbang istiqbal dengan sin. Sedangkan yang ketiga, tanda fi'il mudhari' yang ketiga yaitu masuknya lam. Masuk lam tersebut adalah amil yang menjazmkan fi'il mudhari' dan berfungsi mengganti zaman fi'il mudhari' dari zaman hal atau istiqbal menjadi zaman madhi. Maka fi'il mudhari' ada juga yang berfaedah kepada zaman madhi. Tandanya yaitu dengan masuknya huruf lam. Kalau ada huruf lam masuk pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut sudah menjadi zaman madhi. Seperti contoh lam yadrib Zaidun. Zaidun sudah tidak memukul ataupun tidak memukul oleh Zaidun. Timbul makna sudah tidak memukul oleh Zaidun, yaitu sudah menghilangkan arti sedang memukul ataupun akan memukul, sehingga timbullah makna sudah tidak memukul. Zaidun tersebut sudah tidak memukul orang lagi. Yang keempat yaitu masuknya qad. Qad yang masuk pada fi'il mudhari' memiliki 4 makna. Yang pertama li tahqiq, yaitu untuk memperkuat makna fi'il mudhari'. Contohnya seperti qad ya'lamullah, sungguh mengetahui oleh Allah. Yang kedua li taksir, yaitu memperbanyak maknanya fi'il mudhari'. Yang ketiga li taklil, mempersedikit terjadinya fi'il mudhari'. Contohnya seperti al-kadhubu qad yasdiqu, pembohong-pembohong terkadang benar. Timbul makna kadang pada yasdiqu, kadang-kadang benar, adalah faedah daripada huruf qad. Dan yang keempat yaitu tawakku'un, yaitu mengharap-harap terjadinya pekerjaan fa'il. Seperti qad yaqdimu safirul al-yawma, mudah-mudahan ataupun semoga musafir datang pada hari ini. Sedangkan yang ketiga yaitu fi'il amar. Tanda-tanda fi'il amar dapat diketahui yaitu dengan yang pertama yaitu menunjukkan arti perintah, dan yang kedua dapat menerima ya muannas mukhatabah. Contoh seperti idrib. Idrib menunjukkan makna perintah, dan pada lafal idrib tersebut bisa masuk ya muannas mukhatabah, yaitu idribi, pukullah. Ini tidak mesti harus masuk ya muannas mukhatabah, namun bisa masuk. Bisa dengan harus masuk beda. Kalau bisa, walaupun dia tidak masuk ya muannas mukhatabah, masih dapat dikategorikan sebagai fi'il amar karena masih bisa masuk, yaitu ya muannas mukhatabah. Namun jika pada lafal yang menunjukkan arti perintah tetapi tidak bisa dimasuki ya muannas mukhatabah, maka lafal tersebut tidak dinamakan fi'il amar tetapi dinamakan dengan isim. Seperti dalam contoh sah. Sah tersebut memang dia menunjukkan perintah, yaitu karena lafal sah
bermakna dengan uskun ataupun uskut, diamlah. Namun pada kalimat sah tersebut dia tidak dapat dimasuki ya muannas mukhatabah. Maka perbedaan di antara fi'il amar dan isim fi'il amar, kalau isim fi'il amar dia menunjukkan makna perintah namun tidak dapat dimasuki ya muannas mukhatabah. Adapun fi'il amar dia bisa mencakupi ataupun dia mencakupi kedua tanda, yaitu pertama bermakna perintah dan dapat ataupun boleh masuk ya muannas mukhatabah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang terakhir yaitu kalimat huruf, definisinya adalah kalimat yang tidak patut kemasukan ataupun tanda yang dimiliki kalimat isim dan fi'il, seperti lafal, hal, fi dan lam. Itu definisi daripada kalimat huruf, yaitu suatu kalimat yang tidak ada dalil isim dan tidak ada dalil fi'il.